Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran mata kuliah statistika, begitu ya. Akan tetapi sebelum kita melakukan perkuliahan, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca Al-Fatihah ya. Mari berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah sesuai dengan RPS yang telah saya sampaikan dahulu, yakni menganalisis konsep autokorelasi dalam analisis regresi dan menyajikan data autokorelasinya. Silakan berdiri semua karena kita tahu bahwa mata kuliah statistika itu biasanya kita menjadi mengantuk gitu ya. Agar tidak mengantuk, marilah kita ice breaking terlebih dahulu. Kalau saya mengatakan tepuk 1, maka Anda tepuk 1, gitu ya. Kalau saya mengatakan tepuk 2, maka Anda juga tepuk 2. Jika saya mengatakan tidak ada tepuknya, maka ya udah tidak usah tepuk, gitu ya. Oke. Baiklah, tepuk 2, 1, 2. Ya, ternyata ada yang mengantuk ya. Oke. Tepuk 2, tepuk 1, 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, 1, tepuk 1. Nah, ya sudah, berarti sudah tidak ada yang mengantuk. Oke. Silakan duduk. Baiklah, kita sekarang memasuki materi autokorelasi dalam analisis regresi. Pada mata kuliah sebelumnya kita telah belajar uji asumsi klasik yang ketiga, yakni uji multikoliniaritas gitu ya, dengan melihat grafiknya apakah terjadi penyebaran atau tidak. Jika mengalami penyebaran maka dia tidak terjadi multikoliniaritas. Oleh karena itu materi selanjutnya yakni adalah materi menguji autokorelasi. Apa itu autokorelasi? Dia adalah komponen error yang berkorelasi berdasarkan urutan waktu, gitu ya. Jadi urutan waktunya itu mengalami yang namanya korelasi. Jadi antar data itu terjadi korelasi gitu. Nah, tujuan uji asumsi klasik ini tidak boleh gitu ya, tidak boleh terjadi autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, konsekuensinya maka yang pertama adalah harus menguji parameter regresi tidak valid gitu ya. Dan yang kedua, hasil dugaannya diperoleh menjadi tidak dapat dipercaya. Jadi itu konsekuensinya apabila terjadi autokorelasi. Nah, untuk mendeteksi autokorelasi ini digunakan metode grafik gitu ya, yakni melihat plotnya gitu ya, plot data errornya yaitu E gitu, dan plot data error sebelumnya. Kemudian melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji tanda, yang kedua ada uji Durbin-Watson, dan yang ketiga ada BG dan uji ACF. Nah, uji Durbin-Watson itu rumusnya itu apa? D sama dengan apa? Sigma gitu ya. Sigma
Coba saya didikte. Apa? Nggak kelihatan, kurang besar. Itu T berjalan dari 2 sampai N, yang mana ET min 1 dikuadratkan itu hasilnya adalah sigma T sama dengan 1 sampai N ET kuadrat. Nah itu ya, itu adalah rumusnya. Sehingga kalau kita memiliki contoh soal begitu ya, memiliki contoh soal, katakanlah soalnya itu X itu adalah apa? GNP gitu ya. Apakah mempengaruhi impor Indonesia begitu ya. Nah, maka kita gunakan rumus D begitu ya. Yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan mencari ET-nya terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan differencing gitu ya. Jadi ada satu data yang hilang dan dia akan menjadi ET min 1. Lalu ET min 1 kuadrat dikuadratkan, lalu kita masukkan ke dalam rumus dan hasilnya adalah berapa itu hasilnya? 0,937. Nah, kalau hasilnya demikian, kita lihat gitu ya, apakah D ini terletak di antara 0 sampai DL atau tidak. Karena jika D terletak di antara 0 sampai DL, maka dia dikatakan terjadi autokorelasi positif. Dan jika D-nya itu terletak di antara itu ya 4 min DL sampai 4, maka autokorelasinya negatif. Kalau dia di nomor 3, maka dia tidak terjadi autokorelasi. Dan kalau kasusnya seperti keadaan yang keempat, maka dia tidak dapat disimpulkan. Nah, kita cek D-nya tadi kita bandingkan dengan DU dan DL-nya jika data hanya terdiri atas 20 data. Coba ini datanya ada berapa? 20 data begitu. Maka kita lihat dengan alfa 0,05 gitu ya, 5% gitu ya. Kita lihat N sama dengan 20, DL-nya itu sebelah kiri gitu ya, dan DU-nya adalah yang sebelah kanan yang sudah saya kodai warna merah begitu ya. Sehingga DU-nya 1,2015 dan DL-nya 1,4107. Dan di mana D-nya? D-nya kurang dari DL enggak? 0,937 kurang dari 1,4107 tidak? Iya, berarti terjadi autokorelasi positif, betul. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam, tadi kan karena terjadi autokorelasi maka harus diatasi, karena kan cita-citanya harus tidak boleh terjadi autokorelasi. Nah, cara mengatasinya adalah dengan cara ada two stick least square atau 2 SLS, yang kedua adalah general least square atau GLS, dan yang ketiga adalah visible general least square atau FGLS. Nah, rumus dari GLS itu sendiri adalah seperti ini apa? YT sama dengan beta 0. YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XT, beta 1 XT ditambah ET begitu ya. Nah, berdasarkan ini begitu, nah berarti maka rho-nya itu ini kan diturunkan, ini akan menjadi XT-nya itu rumusnya adalah apa itu? XT min rho XT min 1 gitu ya. Kemudian YT-nya adalah apa? YT min rho YT min 1. Nah, ini kita lakukan yang namanya substitusi ke dalam rumus utama gitu ya. Nah, nanti akan ketemu rho sama dengan apa itu? Rho sama dengan 1 min D per
2 gitu ya. Terus sama dengan 1 min D per 2. D-nya kan tadi sudah dapat 0,937 gitu. Nanti akan ketemu rho-nya. Oke, begitu ya. Baik, saya akan membagi kelas kita menjadi 4 kelompok gitu ya. Nah, ini saya akan memberi tugas secara terstruktur begitu ya. Anda akan melakukan apa yang tadi saya terangkan dengan data yang akan saya berikan, begitu ya. Oke, ada 4 kelompok, berarti kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah ini nanti didiskusikan bersama gitu ya. Oke. Baiklah, silakan membentuk kelompoknya. Ya, begitu ya. Ada 4 kelompok. Baiklah, waktunya sudah habis. Boleh teman-teman akan saya tunjuk untuk mempresentasikan hasilnya, begitu ya. Dari data yang sudah ada, Anda cari autokorelasinya dan apakah terjadi autokorelasi atau tidak. Lalu Anda akan mengatasi autokorelasi dengan yang sudah saya terangkan di depan, begitu ya. Baiklah, saya akan menunjuk kelompok secara acak begitu ya. Kelompok 1. Begitu ya. Silakan Mbak Jenny. Berdiri. Jadi, perhatian teman-teman, izin menjelaskan dari hasil diskusi kami dari kelompok 1, yakni terjadi autokorelasi pada data ini, yang mana tertunjukkan pada data yang keempat, yakni 130,9985, yang mana itu menjadikan autokorelasi positif pada data ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Jenny. Seperti yang telah diterangkan oleh Mbak Jenny, bahwa memang terjadi autokorelasi positif, yang mana dia terletak di antara apa D-nya? Terletak di antara 0 sampai DL, begitu ya. Ini akan terjadi autokorelasi positif. Ya. Tugas terstruktur tadi telah kita laksanakan. Lalu tugas yang tidak terstrukturnya nanti Anda bisa mencari jurnal-jurnal di luar selain perkuliahan gitu ya. Anda cari gitu ya, bagaimana menentukan data itu terjadi autokorelasi atau tidak. Baiklah, begini, kita itu sebagai mahasiswa, sebagai seorang manusia begitu ya, harus memiliki sifat yang kebangsaan, memiliki nilai-nilai kebangsaan, karena itu yang kita butuhkan sebagai generasi muda di masa yang akan
datang, yakni berperilaku secara jujur gitu ya dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah, tidak melakukan plagiasi, tidak melakukan tindakan manipulasi data, begitu ya. Qimatul mar'i biqadri ma yuhsinuhu. Kemuliaan seseorang terletak pada akhlaknya. Jadi harga seseorang itu terletak dari adabnya, gitu ya. Karakter seseorang terletak dari akhlaknya. Oleh karena itu, marilah kita menjadi manusia atau mahasiswa personal jati diri yang memiliki akhlakul karimah yang baik, gitu ya. Baiklah. Baiklah, karena perkuliahan kita hari ini telah usai, kita akhiri dengan membaca doa penutup, begitu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih. Saya akhiri kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.